adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk terus belajar. Kembali lagi bersama Putri D dalam pembahasan soal ujian sekolah mengenai materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 SDMI bagian yang kedua. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya ya, yaitu pembahasan soal ujian sekolah Bahasa Indonesia bagian 1. Baiklah adik-adik, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru ataupun pembahasan soal dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, langsung saja kita membahas soal yang selanjutnya. Oke, kita membahas soal nomor 21. Nah, di sini ada sebuah cerita. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke pertanyaannya. Amanat cerita tersebut adalah, di sini ada amanat. Amanat sama juga artinya dengan pesan yang dapat kita simpulkan dari sebuah cerita. Oke, kita baca langsung saja ceritanya. Merak, ekormu indah sekali. Bagaimana cara memiliki ekor sebagus itu? Tanya tupai. Ekorku adalah pemberian Tuhan yang menciptakanku. Ekormu juga hebat, bisa membantumu untuk melompat di atas pohon, jawab merak. Kamu bohong. Kamu pasti tahu cara membuat ekormu menjadi indah, kata tupai. Tupai tidak percaya bahwa ekor merak yang indah adalah pemberian dari Tuhan. Ia kemudian melumuri ekornya dengan getah karet. Ia ingin menempelkan ekornya pada ekor merak. Ia berharap ekornya akan berubah menjadi indah seperti ekor merak. Namun, ekor merak ternyata tidak dapat lengket pada getah karet. Nah, adapun pesan atau amanat dari cerita tersebut yaitu, iya benar sekali, yaitu semua pemberian Tuhan harus kita syukuri. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Kemudian kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, kita langsung saja masuk ke soal. Maksud pernyataan yang dicetak miring pada bagian tersebut adalah, yang tercetak miring itu adalah sang singa malu sehingga ia kembali bertindak adil. Nah, di sini ada kata kunci bertindak adil. Nah, dari maksud pertanyaan ini yaitu kita cermati optionnya, singa akhirnya memihak kepada buaya. Ini bukan perilaku adil. Yang B, singa akhirnya menyadari kesalahannya. Ini tidak menjurus ke perilaku adil. Singa tidak memihak kepada rusa dan buaya. Nah, di dalam cerita itu tidak hanya ada rusa dan buaya, tetapi juga ada tupai. Ini kurang tepat. Dan yang D, singa memutuskan sesuatu sesuai kebenarannya. Jadi memutuskan sesuatu itu harus secara adil, yaitu sesuai dengan kebenaran. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Nomor 22 jawabannya D. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 23. Langsung saja ke soal. Simpulan dari cerita tersebut adalah, kita perhatikan ceritanya. Meskipun anak pengusaha sukses, Rino tidak pernah merasa lebih dibandingkan teman-temannya. Ia selalu ramah dan bersikap sopan. Rino mau berteman dengan siapa saja tanpa memandang status sosial mereka. Saat belajar di sekolah, Rino tergolong anak yang rajin. Ia menganggap bahwa kesuksesan berawal dari kerja kerasnya sendiri. Jika bermalas-malasan, maka kelak ia yang akan merugi. Selain itu, Rino juga dikenal sebagai anak yang suka membantu. Ia pernah membelikan Rahmat seragam sekolah baru dari uang tabungannya. Waktu itu, seragam sekolah Rahmat sudah lusuh. Rino juga pernah mengobatkan Dedi saat sakit demam berdarah. Dari semua sifat Rino, tidak heran jika Rino selalu mempunyai banyak teman. Kini ia menjadi seorang arsitek yang telah merancang ratusan gedung bertingkat. Nah, simpulan dari cerita tersebut yaitu Rino meraih kesuksesan karena kebaikan dan kerja kerasnya. Jadi kesimpulannya adalah yang option A, anak-anak. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 24. Langsung saja ke soal. Prediksi jika Doni tidak membeli 10 macam gambar kartun adalah, prediksi ini artinya perkiraan. Kita baca teksnya. Doni diberi uang saku 30.000 oleh ayah untuk seminggu ke depan. Doni berencana untuk membeli gambar kartun favoritnya. Pada waktu istirahat, ia segera menuju penjual gambar mainan. Tanpa berpikir panjang, Doni membeli 10 macam gambar kartun. Uang Doni hanya tersisa 5.000 saja. Nah, perkiraan jika Doni tidak membeli 10 macam gambar kartun adalah, iya benar sekali, yaitu uang saku Doni cukup untuk seminggu ke depan. Jawabannya adalah A, karena 30.000 ini sebenarnya merupakan jatah uang saku Doni untuk seminggu ke depan. Karena dibelikan kartu, maka uang saku Doni itu tidak cukup untuk seminggu ke depannya. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut ke soal nomor 25.
Oke, kita lanjut ke soalnya. Nilai moral positif tokoh Deo adalah, oke kita baca ceritanya. Pada suatu hari, Deo terbang sendirian mengelilingi hutan. Tanpa sengaja, ia menabrak ranting pohon yang tinggi. Sayapnya patah. Ia terjatuh ke tanah. Deo merasa kesakitan dan tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Tiba-tiba, Deo mendengar suara elang di kejauhan. Suara itu semakin dekat. Deo sangat ketakutan, jantungnya berdegup kencang. Ia begitu lemah dan tidak berdaya. Elang itu kini terbang melayang di atasnya, siap untuk menerkamnya. Ketika elang itu hendak memangsa Deo, sekawanan burung datang ke tempat itu. Mereka bersuara ribut untuk mengusir elang. Melihat sekelompok burung yang cukup banyak tersebut, elang mengurungkan niatnya, terbang menjauh dan mencari mangsa lainnya. Deo, ini kami. Kamu tenang saja karena kami datang untuk menolongmu, kata burung-burung tersebut. Deo yang masih tergeletak di tanah merasa haru. Ternyata kawanan burung-burung itu teman-temannya sendiri yang selama ini tidak dipedulikannya. Mereka lalu terbang menghampiri Deo dan membawanya pulang ke rumahnya. Setelah dirawat beberapa minggu, Deo kembali sembuh seperti sedia kala. Ia selalu mengingat kebaikan teman-temannya yang telah menyelamatkannya. Sejak saat itu, Deo tidak sombong lagi, ia kini senang bermain bersama teman-temannya yang baik hati. Nilai moral positif tokoh Deo adalah, jadi Deo itu mau merubah sikapnya. Jawabannya adalah B. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 26. Keteladanan tokoh kupu-kupu dalam cerita tersebut adalah, keteladanan itu artinya perilaku baik yang bisa dicontoh. Oke, kita cermati ceritanya. Tampak seekor kupu-kupu sedang menangis di taman bunga. Seekor lebah menghampiri kupu-kupu itu. "Mengapa kamu menangis?" tanya lebah. "Persediaan nektarku habis diambil oleh semut. Sudah beberapa hari ini ada segerombolan semut yang mencuri nektarku. Padahal semut itu sudah kuberi nektar beberapa hari yang lalu," jawab kupu-kupu. "Tenang saja, kami akan membantumu," jawab lebah yang lain. Hati lebah tersentuh dan merasa iba melihat kupu-kupu tak berdaya menghadapi semut. Lebah kemudian memberi nektar kepada kupu-kupu. Setelah itu, lebah berbondong-bondong mengusir semut. Semut memohon ampun dan berjanji tidak akan mencuri nektar lagi. Kupu-kupu merelakan nektar yang telah dicuri oleh semut. Ia memaafkan semut. Sehingga perilaku positif atau perilaku baik yang bisa kita contoh dari kupu-kupu yaitu, benar sekali, yaitu memaafkan kesalahan semut. Jawabannya adalah C. Lanjut ke soal berikutnya. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah, tokoh utama ini merupakan tokoh yang berperan sentral atau yang paling sering muncul dalam sebuah cerita. Adik-adik, kita baca ceritanya. "Sasa, Bayu, tahukah kamu apa yang menyebabkan Santi termenung hari ini?" kata Dita. "Aku juga heran, tidak biasanya Santi termenung seperti itu," jawab Sasa. "Mari kita cari tahu," kata Bayu. Kemudian mereka bertiga mendekati Santi. "Santi, apakah kamu sakit?" tanya Dita. Santi tersenyum sambil berkata, "Terima kasih teman-teman atas perhatian kalian. Aku sehat. Aku hanya baru bersedih sebab gerobak bakso milik ayahku ditabrak orang. Ayahku tidak bisa bekerja hari ini," kata Santi. Setibanya di rumah, Sasa, Bayu, dan Dita menceritakan kejadian tadi kepada orang tua mereka. Mereka bersepakat membantu ayah Santi. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah yang paling sering diceritakan dalam cerita ini yaitu atau yang menjadi tokoh utama dan tokoh sentral itu adalah Santi. Betul sekali. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 27 jawabannya D. Selanjutnya soal nomor 28. Kita langsung saja ke soal yaitu tema cerita tersebut adalah tema. Tema itu merupakan pokok pikiran atau dasar dari sebuah cerita anak-anak. Pada teks ini yaitu menceritakan tentang apa? Kita baca sama-sama. Pagi itu cuaca tidak cerah, langit mendung menggantung. Rian sudah bersiap pergi ke sekolah, namun ia masih menunggu Tony, temannya sejak kecil, untuk berangkat sekolah bersama. Teman yang ditunggu pun akhirnya datang. "Maaf Rian, tadi aku mencari jas hujanku. Kayaknya jas hujanku tertinggal di sekolah kemarin," kata Tony sedikit kecewa. "Tidak apa-apa Ton, aku membawa payung." "Ayo lekas berangkat," jawab Tony. "Semoga saja kita tidak kehujanan," kata Rian. Setelah berpamitan pada orang tua Rian, mereka berjalan menuju sekolah. Di perjalanan, tiba-tiba hujan turun. Tony mengeluarkan payungnya. Mereka pun menggunakan payung itu bersama-sama.
Sesampai gerbang sekolah, sebuah sepeda motor melaju kencang melewati genangan air kotor. "Aduh, celanaku kotor!" teriak Rian saat terkena cipratan air. Lalu Tony mengusap kotoran di celana Rian dengan sapu tangan. Nah, tema cerita tersebut adalah menggambarkan sebuah persahabatan. Betul sekali, yaitu jawabannya adalah yang A. Nomor 28 jawabannya persahabatan. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 29. Ungkapan yang sesuai untuk kalimat tersebut adalah, kita baca. Badung bercerita kepada saudaranya bahwa ia pandai. Ia mengatakan jika nilai rapornya selalu terbaik. Pada saat kenaikan kelas, Badung tidak naik kelas. Badung pun mendapat julukan dari saudaranya. Ungkapan yang sesuai untuk kalimat tersebut adalah, jadi ternyata si Badung ini mengarang cerita anak-anak atau berbohong. Nah, ungkapan yang sesuai untuk kalimat tersebut adalah A. Besar kepala. Besar kepala itu artinya sombong. Kemudian yang B. Besar mulut itu artinya suka membual atau suka berbohong. Yang C. Besar hati itu artinya juga sombong atau terlalu bangga. Yang D. Besar akal itu artinya pandai. Nah, karena si Badung ini suka berbohong atau suka membual, sehingga ungkapan yang sesuai untuk cerita tersebut yaitu Badung besar mulut atau suka membual. Seperti itu. Nomor 29 jawabannya B. Soal nomor 30, kita langsung ke pertanyaannya. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, peribahasa. Kita baca. Tempat perbelanjaan itu sekarang sangat ramai didatangi orang. Banyak pedagang mulai berjualan di sana. Tentu saja tempat itu ramai karena dekat dengan perkantoran dan sekolah. Para pegawai butuh pedagang makanan untuk membeli makan siang. Anak sekolah juga butuh jajan. Tempat itu ibarat ... Yang A, ada asap, ada api. Arti peribahasa ini adalah tidak ada satu hal pun yang bisa disembunyikan. Nah, yang A ini kurang cocok. Kemudian yang B, ada air, ada ikan. Nah, arti dari peribahasa ini yaitu dimanapun seseorang berusaha, tentu selalu ada rejeki. Nah, peribahasa ini juga tidak sesuai dengan ilustrasi cerita tersebut. Option C, ada gula, ada semut. Arti peribahasa ini yaitu di mana ada kesenangan, disitulah banyak orang yang berdatangan. Nah, jadi ini ada kemungkinan jawaban yang benar. Kemudian yang D yaitu ada udang di balik batu. Arti peribahasa ini yaitu ada maksud atau tujuan tertentu. Nah, ini tidak sesuai dengan ilustrasi, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, yaitu ada gula, ada semut. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 31. Urutan tepat petunjuk penggunaan pensil mekanik yaitu, nah di sini kalian ditugaskan untuk mengurutkan petunjuk penggunaan pensil mekanik. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang menyusun seperti ini, agar tidak memerlukan waktu yang banyak, kita cermati opsinya terlebih dahulu. Nah, untuk option A dan B, kalimat pertama itu adalah kalimat yang nomor 5, yaitu bukalah penutup pensil yang terdapat di bagian atas pensil. Kemudian untuk option C dan D, kalimat pertamanya itu adalah kalimat nomor 2, yaitu pilihlah ketebalan isi pensil sesuai kebutuhan. Nah, kita perhatikan antara kalimat nomor 2 dan 5. Sebelum kita membuka penutup pensil, kita terlebih dahulu memilih ketebalan isi pensil. Sehingga kalimat nomor 2 ini merupakan kalimat yang pertama. Nah, kita perhatikan optionnya, berarti option A dan B itu bukan jawaban. Sehingga kita perlu mencermati option C dan D. Nah, setelah memilih ketebalan pensil, maka yang kita lakukan itu adalah melihat kalimat yang kedua. Nah, ini sama-sama nomor 5, yaitu bukalah penutup pensil yang terdapat di bagian atas pensil. Berarti ini adalah kalimat nomor 2. Selanjutnya, kita cermati nomor kalimat berikutnya, yaitu ada kalimat nomor 1. Nah, setelah membuka penutup pensil, maka masukkan isi pensil. Ini adalah kalimat nomor 3. Kemudian selanjutnya kita perhatikan option C dan D. Kalimat nomor 4 itu adalah 3 dan 6. Nah, kita perhatikan kalimat nomor 3. Tutup kembali lubang pensil itu. Kemudian kalimat nomor 6, tekan bagian atas penutup pensil dengan ibu jari agar pensil keluar. Nah, sebelum menekan, kita terlebih dahulu menutupnya, anak-anak. Sehingga kalimat nomor 3 ini merupakan kalimat yang keempat. Nah, sampai di sini kita sudah bisa menyimpulkan jawabannya yang mana. Ternyata jawabannya itu adalah yang
C, betul sekali. Nah, untuk mengefisienkan waktu, caranya menjawab itu seperti ini. Nah, untuk meyakinkan, kalian bisa mengecek kembali. Setelah menutup kembali lubang pensil itu, kita cermati yang keenam, yaitu tekan bagian atas penutup pensil dengan ibu jari agar pensil keluar. Ini adalah kalimat nomor 5, kemudian nomor 4 ini adalah kalimat nomor 6. Gunakan pensil mekanik dengan hati-hati agar pensil tidak patah. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Jadi caranya seperti itu agar tidak memerlukan waktu yang banyak, anak-anak. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 32. Nah, pertanyaannya, kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut adalah pada hari Sabtu 16 November 2022, siswa-siswi kelas 6 SD di Ponorogo mengadakan kunjungan ke Museum Sejarah Purbakala Pleret, Bantul. Ada sekitar 50-an benda-benda peninggalan sejarah masa lampau mulai dari arca, stupa, dan lain-lain. Dibandingkan dengan museum lain, museum ini belum ramai. Nah, yang menjadi kata kunci di sini adalah belum ramai. Walaupun demikian, museum ini perlu diperkenalkan kepada generasi muda untuk mengenal sejarah masa lalu. Nah, kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut adalah iya, benar sekali. Nah, kenapa belum ramai? Karena lokasi museum ini agak jauh dari kota Yogyakarta dan juga jarang diekspos. Sehingga museum ini belum ramai dan perlu diperkenalkan kepada generasi muda untuk mengenal sejarah masa lalu agar museum ini segera ramai dikunjungi oleh orang-orang. Seperti itu, adik-adik. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nah, ini adalah materi iklan. Oke, kita cermati pertanyaannya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan tersebut adalah, nah di sini ada iklan, ayo ke posyandu, pantau tumbuh kembang putra-putri Anda. Nah, kalimat yang tepat untuk melengkapinya adalah iya. Jadi posyandu itu berarti berhubungan dengan kesehatan anak. Nah, jika sudah sehat berarti terdapat badan yang kuat. Nah, sehingga kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan tersebut adalah yang A. Anak sehat, badan kuat. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 34. Kalimat yang tepat untuk melengkapi penggalan pidato tersebut adalah, kita baca. Bapak dan Ibu, akhir-akhir ini banyak terjadi kasus perundungan di sekolah. Perundungan itu artinya pembulian anak-anak. Hal tersebut sudah banyak memakan korban. Siswa korban perundungan menjadi terganggu dalam belajarnya. Sekolah menjadi tempat yang tidak nyaman lagi bagi anak-anak korban perundungan. Nah, kalimat yang tepat untuk melengkapi penggalan pidato ini yaitu ajakan untuk menghentikan perundungan yang terjadi pada sekolah tersebut, anak-anak. Yaitu yang A, oleh karena itu kita harus memberikan balasan pada para pelaku, bukan. Yang B, hal ini harus menjadi perhatian bagi para warga masyarakat semua, bukan merupakan kalimat ajakan. Mari kita serahkan para korban perundungan kepada orang tuanya. Ini bukan solusi. Ini merupakan kalimat ajakan tetapi bukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang D, mari kita antisipasi bersama kasus perundungan agar tidak terjadi lagi. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. Nomor 34 jawabannya adalah yang D. Kemudian soal selanjutnya, bacalah kalimat acak berikut. Susunan kalimat acak agar menjadi paragraf deskripsi adalah, seperti yang Buti disampaikan tadi, untuk mengefisienkan waktu, kita perhatikan option jawabannya. Nah, yang pertama itu adalah kalimat nomor 3. Berarti kalimat 3 ini adalah nomor 1. Bukit Paralayang memiliki pemandangan yang indah dan memesona. Kemudian kita perhatikan option berikutnya, ada kalimat nomor 1, 2, 1, 2. Kita perhatikan kalimat 1 dan kedua. Keindahannya semakin terlihat saat matahari mulai tenggelam. Selain itu, jalanan yang berkelok membuat semakin menantang. Jadi kalimat yang lebih cocok, yang kedua itu adalah kalimat yang nomor 1. Kita sudah memiliki jawaban seperti ini, berarti option B dan option D itu merupakan jawaban yang salah. Kemudian selanjutnya, antara option A dan C kita perhatikan ada kalimat 4 dan 2. Nah, antara kalimat 4 dan 2 kita perhatikan, selain itu, jalanan yang berkelok membuat semakin menantang. Pesona didukung panorama laut yang dapat dinikmati dari atas bukit. Nah, kalimat yang cocok untuk kalimat ketiga yaitu kalimat nomor 4. Betul sekali. Nah, sehingga kalimat nomor 2 ini merupakan kalimat terakhir atau kalimat nomor 4. Nah, sehingga susunan kalimat acak agar menjadi paragraf deskripsi yaitu 3, 1, 4, 2. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang
A. Oke, caranya seperti itu adik-adik untuk mengefisienkan waktu dalam menjawab susunan kalimat yang acak. Baiklah adik-adik, demikian pembahasan soal mengenai materi pelajaran Bahasa Indonesia bagian 2 ini yang bisa Putri sampaikan. Semoga apa yang Putri sampaikan, apa yang Putri dijelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian yang mengetahui pembahasan soal ujian mengenai materi pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 6 ini. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai pembahasan soal ataupun materi lainnya dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, akhir kata Putri ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.